warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak Bapak semua. Seperti biasa, ayo kita mulai doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma walina billahi rahman wa bil islam dina wa bil muhammadin nabiyina wa rasulina wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblan wa bil muslimin wal muslimati ikhwana wa najina ilman nafi'ah warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih anak-anak Bapak semua. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Baik, minggu lalu materi kita mengenai apa? Perjuangan Nabi Muhammad melakukan perubahan, Pak. Lalu minggu ini materi kita tentang Khulafaur Rasyidin. Jadi di sini siapa yang pernah atau mendengar istilah Khulafaur Rasyidin? Oke, Misbah, silakan. Khulafaur Rasyidin ialah orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin umat Islam, sebagai pengganti Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oke, terima kasih Misbah. Katakan Misbah tadi, Khulafaur Rasyidin ialah orang-orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin umat Islam, pengganti Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, siswa dapat menjelaskan definisi Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin tersebut. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasikan biografi Khulafaur Rasyidin. Jadi untuk selanjutnya seperti biasa, bentuk kelompoknya 3 menghadap ke kiri, begitu juga selanjutnya. Kawan-kawan, oke, dan selesai bentuk kelompoknya. Lalu nanti Bapak akan menayangkan video di sini mengenai Khulafaur Rasyidin. Jadi nanti siswa Bapak semua diamati lalu dicatat hal-hal yang penting dari video ini. Nanti Bapak akan berikan pertanyaan 2 sampai 3 pertanyaan. Nanti siapa yang dapat menjawab akan Bapak berikan nilai lebih. Oke, silakan amati videonya.
Oke, terima kasih anak-anak Bapak semua. Videonya sudah diamati kan? Oke, baik. Seperti yang Bapak katakan tadi, Bapak akan berikan pertanyaan 2-3 pertanyaan yang Bapak sebutkan. Yang pertama pertanyaannya ialah Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah melalui penunjukan langsung atas dasar wasiat khalifah sebelumnya. Tadi sudah ada di videonya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq memerintah selama 10 tahun, yaitu pada tahun, siapa yang bisa menjawab? Oke, Elsa, jawab. Silakan berdiri. Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah melalui penunjukan langsung pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Oke, cepat sekali, betul sekali. Beri aplaus kepada Elsa. Baik, pertanyaan yang kedua, prestasi apa saja di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab? Siapa yang bisa menjawab? Oke, pada Nur Hafijah dipersilakan. Prestasi Khalifah Umar bin Khattab terdiri dari 1. Perluasan wilayah dakwah Islam, 2. Mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan, 3. Menetapkan kalender Hijriah, 4. Dewan Pemilihan Khalifah. Oke, terima kasih tepat sekali pada ketiga. Itu pertanyaan yang ketiga, prestasi apa saja di masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan? Oke, Misbah silakan. Prestasi Khalifah Utsman bin Affan terdiri dari 1. Kodifikasi Mushaf Al-Quran, 2. Pembentukan Angkatan Laut, dan 3. Perluasan wilayah dakwah Islam. Oke, terima kasih. Cepat sekali jawabannya. Jadi sudah mengerti ya apa yang tadi dijelaskan dalam video. Jadi selanjutnya apabila ada yang kurang jelas dari video tersebut, silahkan ajukan pertanyaan kepada Bapak. Ada? Tidak ada. Terima kasih. Baik, masuk kita ke tahap diskusi, yaitu setiap kelompok akan Bapak berikan satu judul materi untuk didiskusikan. Tadi sudah dibentuk kelompok ya kan? Jadi cari di berbagai sumber internet. Semua bawa HP kan? Oke. Jadi
dicari di internet mengenai khalifah masing-masing kelompok, lalu nanti dipresentasikan satu-satu ke depan. Oke. Kelompok pertama yaitu kelompok Misbah yang diketuai oleh Misbah membahas mengenai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dicari ya apanya itu prestasi biografinya, nanti setelah dicari di internet lalu dipresentasikan di depan. Kelompok yang kedua yang diketuai oleh Elsa membahas mengenai Khalifah Umar bin Khattab. Seperti kelompok satu tadi, dicari di internet lalu dipresentasikan di depan kelas. Untuk kelompok ketiga diketuai oleh Hafizah, begitu juga. Oke, silakan Bapak berikan waktu 30 menit. Silakan diskusinya. Ya, aku jangan di sini aja. Nanti dia deh. Oke, terima kasih. Diskusi Bapak akhiri karena waktu telah 30 menit. Maka waktunya kita mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Silahkan untuk kelompok pertama, kelompok Misbah, yaitu membahas mengenai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Silahkan, siapa yang mau presentasikan ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tujuan saya berdiri di sini untuk mempresentasikan tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 568 Masehi atau 55 tahun sebelum Hijriah. Dia merupakan khalifah pertama dari Al-Khulafaur Rasyidin, sahabat Nabi Muhammad SAW yang terdekat dan termasuk di antara orang-orang yang pertama masuk Islam atau As-Sabiqun Al-Awwalun. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi. Kemajuan yang diraih di masa Abu Bakar. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun. Pada tahun 634 Masehi, ia meninggal dunia. Masa sesingkat itu habis untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri, terutama tantangan yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada pemerintah Madinah. Karena sikap keras kepala dan penentangan mereka yang dapat membahayakan agama dan pemerintahan, Abu Bakar menyelesaikan persoalan ini dengan apa yang disebut perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Dan pahlawan yang banyak berjasa dalam perang tersebut adalah Khalid bin Walid. Kemajuan yang telah dicapai pada masa pemerintahan Abu Bakar selama kurang lebih 2 tahun antara lain: 1. Perbaikan sosial atau masyarakat. Perbaikan sosial yang dilakukan Abu Bakar ialah usaha untuk menciptakan stabilitas wilayah Islam dengan berhasilnya pengamanan tanah Arab dari para penyeleweng atau orang-orang murtad, nabi-nabi palsu, dan orang-orang yang enggan membayar zakat. 2. Perluasan dan pengembangan wilayah Islam. Adapun usaha yang ditempuh untuk perluasan dan pengembangan wilayah Islam, Abu Bakar melakukan perluasan wilayah di luar Jazirah Arab. Daerah yang dituju adalah Irak dan Suriah, yang berbatasan langsung dengan wilayah kekuasaan Islam. Kedua daerah itu menurut Abu Bakar harus ditaklukkan dengan tujuan untuk memantapkan keamanan wilayah Islam dari serbuan dua adik kuasa, yaitu Persia dan Bizantium. 3. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan usaha-usaha yang ditempuh untuk pengumpulan ayat-ayat Al-Quran adalah atas usul dari sahabat Umar bin Khattab yang merasa khawatir kehilangan Al-Quran. Setelah para sahabat yang hafal Al-Quran banyak yang gugur dalam peperangan, terutama waktu memerangi para nabi palsu, alasan karena ayat-ayat Al-Quran banyak berserakan. Ada yang ditulis pada daun, kulit kayu, tulang, dan sebagainya. Hal ini dikhawatirkan mudah rusak dan hilang.
4. Sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam, kemajuan yang diemban sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam, Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Rasulullah SAW, bahwa prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selalu dipraktekkan. Ia sangat memperhatikan keadaan rakyatnya, tidak segan-segan membantu mereka yang kesulitan. Terhadap sama sahabat juga sangat besar perhatiannya. Mungkin sampai sinilah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Lanjut kita ke kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 2. Pada perwakilan kelompok 2 dipersilakan berdiri untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nawfal bin Abdul Al-Uzza bin Riba'ah bin Abdillah bin Qurb bin Zajair bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay adalah khalifah kedua yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 583 Masehi, 12 tahun lebih muda dari Rasulullah. Umar tidak termasuk keluarga dari keturunan Bani suku Adi atau Bani Adi. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat terbesar sepanjang sejarah sesudah Nabi Muhammad SAW. Peranan Umar dalam sejarah Islam masa permulaan merupakan yang paling menonjol karena perluasan wilayahnya, di samping kebijakan-kebijakan politiknya yang lain. Adanya penaklukan besar-besaran pada masa pemerintahan Umar merupakan fakta yang diakui kebenarannya oleh para sejarawan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa jika tidak karena penaklukan yang dilakukan pada masa Umar, Islam belum tentu bisa berkembang seperti zaman sekarang. Masa kekhalifahan Umar bin Khattab itu 10 tahun 6 bulan, yaitu dari tahun 13 Hijriah sampai 634 atau 634 Masehi sampai dengan tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi, dan wafat karena dibunuh di usia 63 tahun. Tragedi itu merupakan pembunuhan politik yang pertama di dalam sejarah Islam. Masa pemerintahannya yang 10 tahun itu paling sibuk dan paling menentukan bagi masa depan selanjutnya. Pada masa pemerintahannya itu, Imperium Roma Timur atau Bizantium kehilangan bagian terbesar dari wilayah kekuasaannya pada pesisir barat Asia dan pesisir utara Afrika. Pada masa pemerintahannya, kekuasaan Islam mengambil alih kekuasaan di dalam seluruh wilayah Imperium Parsi sampai perbatasan Asia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Lanjut kita ke hasil diskusi kelompok 3. Untuk perwakilan kelompok 3 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bin Abdullah bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Maka setelah tadi kelompok 3, maka diskusi kita hari ini telah selesai. Maka mengakhiri mata pelajaran ini, Bapak akan memberi penguatan sedikit mengenai Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin ini telah kita ketahui bersama-sama bahwa Khulafaur Rasyidin ialah pemimpin umat Islam pengganti Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini tujuan dibentuknya Khulafaur Rasyidin tersebut ialah untuk memperjuangkan atau memperlanjut perjuangan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi Khulafaur Rasyidin telah kita ketahui terdiri dari 4 khalifah. Yang pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib.
Jadi telah kita ketahui bersama-sama dan telah kita diskusikan tadi biografi dari keempat khalifah tersebut, dan telah kita diskusikan juga prestasi-prestasi dari khalifah masing-masing tersebut. Jadi dengan berakhirnya penguatan dari Bapak ini, maka pembelajaran kita hari ini kita sudahi dengan mengucap Alhamdulillah. Jadi untuk tugas selanjutnya, tugas kita di rumah yaitu kerjakan pilihan ganda dan esai yang ada pada buku paket. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.